Bayangkan suatu pagi yang tampak biasa, langit kota besar dipenuhi gedung bercangkar langit, notifikasi ponsel berbunyi tanpa henti. Trending topik berubah setiap 30 detik. Lalu, seseorang muncul. Seseorang pria berpenampilan rapi, berkacamata, senyumnya lembut, suaranya tenang. Tidak ada aura kekerasan dan tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang terlalu sempurna. Tapi anehnya, dalam hitungan minggu, pasar saham bergejolak. Tokoh politik berubah sikap. Influencer paling berpengaruh tiba-tiba menyuarakan narasi yang sama. Semua tampak wajar, bahkan terlalu wajar. Bagaimana jika seseorang mampu mengendalikan persepsi jutaan manusia tanpa mereka sadari? Bagaimana jika kebenaran bukan lagi soal fakta, tapi soal siapa yang paling meyakinkan? Dan bagaimana jika orang itu adalah Aizen Sosuke? Jadi, apa yang sebenarnya akan terjadi pada dunia kita saat ini? Sosuke Aizen bukan sekedar antagonis dalam series Bleach. Ia adalah simbol manipulasi yang elegan. Di seriesnya, ia memanfaatkan kekuatan pedangnya, Kyoka Suigetsu, kemampuan hipnosis sempurna yang mengendalikan 5 indera. Bukan dengan kekuatan brutal, tapi dengan kontrol persepsi. Dan bukankah itu yang terjadi di era kita sekarang? Di tahun ini, menurut data Reportal tahun 2024, lebih dari 5 miliar orang menggunakan media sosial. Rata-rata, waktu penggunaan harian sebanyak 2 jam 23 menit. Artinya, lebih dari 2 jam setiap hari, kita hidup di dalam realitas yang dikurasi algoritma. Jika Aizen hidup sekarang, ia tidak butuh pedang. Ia hanya butuh algoritma. Bukankah dunia modern saat ini sudah sama dengan kekuatan pedangnya, hanya dalam bentuk versi digital? Di dunianya, Aizen melawan sistem kuno bernama Soul Society. Sistem yang stagnan, ada hierarki dan terikat tradisi. Hari ini, kita hidup di era AI, big data, dan disrupsi teknologi. Dulu, informasi dikontrol elit tertentu. Sekarang, semua orang bisa menjadi Tuhan kecil dengan jutaan followers. Tapi pertanyaannya, apakah kebebasan informasi membuat kita lebih bebas? Atau justru lebih mudah dimanipulasi? Kita simulasikan adegannya. Sebuah video viral muncul. Sosok pria berkacamata berbicara tentang evolusi manusia berikutnya. Nada suaranya lembut, logis, dan tidak ada emosional. Komentar bermunculan. Dia masuk akal banget. Finally, ada yang berani ngomong, ini sih pemimpin masa depan. Dalam 48 jam, video itu sudah ditonton 70 juta kali. Dan tak seorang pun sadar.
Narasi itu sudah dirancang berbulan-bulan sebelumnya. Bukankah Aizen selalu bermain dalam jangka panjang? Aizen tidak pernah terlihat seperti penjahat. Ia tampil sebagai mentor, sebagai intelektual, sebagai visioner. Di dunia sekarang, ia mungkin bukan diktator. Ia mungkin menjadi CEO perusahaan AI terbesar, atau bisa menjadi penasihat politik global, atau bahkan motivator intelektual. Data dari Edelman Trust Barometer 2023 menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi tradisional menurun. Sementara kepercayaan terhadap figur individu meningkat. Apa artinya? Kita lebih mudah percaya pada satu sosok karismatik dibandingkan sistem. Dan siapa yang lebih berbahaya dari sosok karismatik dengan kecerdasan absolut? Ada sebuah wawancara. Pertama, wawancara imajiner dari mahasiswa 22 tahun. Dia bilang, dia beda nih. Dia nggak marah-marah kayak politisi lain. Dia kelihatan rasional, visioner. Kalau dia bilang dunia harus berubah, ya mungkin memang harus berubah. Menurut wawancara yang lain, seorang pengamat sosial, yang menakutkan bukan idenya, tapi cara dia membuat orang merasa bahwa itu adalah ide mereka sendiri. Bukankah itu inti kekuatan Aizen? Ia tidak memaksa. Ia membuat yakin bahwa pilihan itu adalah keputusanmu. Di era di mana generasi muda haus makna dan arah, bukankah figur seperti Aizen akan terlihat seperti jawabannya? Ada 3 skenario masa depan. Yang pertama, skenario optimis, di mana Aizen menggunakan kecerdasannya untuk merombak sistem dunia. Korupsi diberantas melalui AI yang transparan. Perang dicegah lewat manipulasi diplomasi yang cerdas. Ia menjadi arsitek peradaban baru. Bukankah sejarah menunjukkan bahwa beberapa perubahan besar lahir dari individu yang radikal? Skenario kedua, skenario realistis. Ia tidak menghancurkan dunia. Ia hanya mengarahkan arusnya. Opini publik bergeser perlahan. Ekonomi dikendalikan halus. Demokrasi tetap ada, tapi hanya sebagai ilusi partisipasi. Kita merasa memilih, padahal opsi sudah disaring. Apakah itu benar-benar kebebasan? Skenario ketiga, skenario chaos. Pasar global runtuh karena manipulasi kepercayaan. Konflik antar negara dipicu disinformasi terstruktur. Masyarakat terpecah menjadi kubu yang yakin merekalah yang paling benar. Dan saat semua sadar telah dimanipulasi, tapi sudah terlambat. Bukankah sejarah sudah membuktikan bahwa krisis terbesar sering dimulai dari kebohongan yang dipercaya bersama? Mari kita saling jujur. Kita sekarang hidup di era FOMO, cancel culture, validasi digital, bahkan polarisasi opini. Data menunjukkan
bahwa 64% orang lebih cenderung membagikan berita tanpa membaca penuh isinya. Jika Aizen hidup sekarang, ia tidak perlu menciptakan ilusi. Ia hanya perlu memanfaatkan kelemahan kita. Bukankah yang paling mudah ditipu adalah mereka yang merasa paling tahu? Di Soul Society, Aizen melawan sistem yang terlalu percaya pada tradisi. Di dunia modern, ia akan menghadapi sistem yang terlalu percaya pada kecepatan. Dulu, keputusan dibuat lambat dan penuh ritual. Sedangkan sekarang, opini dibentuk dalam 15 detik. Dulu, kebenaran dijaga ketat. Sedangkan sekarang, kebenaran bersaing dengan viralitas. Mana yang lebih berbahaya? Dunia yang menolak perubahan atau dunia yang berubah tanpa arah? Di malam hari, sebuah ruangan minimalis. Layar besar menampilkan peta dunia dengan data yang bergerak. Aizen berdiri sendiri. Tidak ada tawa jahat, tidak ada monolog panjang. Hanya satu kalimat pelan. Manusia tidak takut pada kehancuran. Mereka takut kehilangan kendali. Lalu ia tersenyum. Dan di luar sana, jutaan orang merasa mereka sedang mengendalikan hidupnya. Padahal, mungkin tidak. Aizen bukan hanya sekedar karakter fiksi. Ia adalah metafora. Metafora tentang betapa rapuhnya persepsi manusia. Tentang betapa mudahnya kebenaran dibentuk ulang. Mungkin pertanyaannya sebenarnya bukan bagaimana jika Aizen hidup di era ini, tapi apakah dunia modern sudah menciptakan banyak Aizen kecil di antara kita? Di zaman di mana semua orang ingin menjadi pusat perhatian, di mana validasi lebih penting daripada verifikasi, dan di mana opini lebih cepat dari fakta. Jadi, siapa sebenarnya yang memegang Kyoka Suigetsu? Ilusi paling berbahaya bukan yang menipu mata, tapi yang menenangkan pikiran. Dan sekarang, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Jika Aizen benar-benar hidup di era ini, apakah kamu akan menjadi orang yang menyadari ilusinya, atau justru menjadi bagian darinya?